Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menolak bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Padahal sebelumnya Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. Oh, I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasukan senjata ke Iran. Sebaliknya, selama perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasokan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran. Menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, под другим ключом. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam kawasan pemukiman Lebanon Selatan pada Sabtu siang waktu setempat.
Akibat serangan tersebut, sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu serangan menghantam kendaraan di jalur Nabatiyeh, Marjayon. Sementara serangan lain mengenai wilayah Saksakiyah yang merupakan kawasan permukiman sipil. Pemirsa, serangan udara Israel di Nabatiyeh, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu. Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Lebanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Lebanon Selatan. Ketiga korban, yakni seorang petinggi militer Lebanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Lebanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, sejumlah petugas melakukan proses evakuasi korban serangan Israel di kota Zebdin, Lebanon Selatan. 5 korban tewas ditemukan di balik puing-puing reruntuhan. Rekaman video menunjukkan sejumlah petugas tengah berupaya keras menggali puing-puing untuk mencari korban. Proses evakuasi juga dibantu menggunakan eskavator untuk menyingkirkan puing reruntuhan besar. Tim evakuasi berhasil menemukan 5 korban jiwa dan 1 orang terluka, yakni seorang petugas paramedis. Korban luka dan jenazah korban langsung dibawa ke ambulans untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi.